Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Kinkin, selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang Future Direction for Construction Communication, dan di dalam mata kuliah teori komunikasi ini terdapat di RPS ke-12. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Azahra Bayuananda. Selanjutnya ada Nadia Salsabila Tupini Joko. Selanjutnya ada Farida Maraditya. Dan yang terakhir dengan saya sendiri, Zaki Sazali Putra. Next. Pada poin yang pertama, ada latar belakang. Latar belakang ini secara singkat materi ini mengeksplorasi masa depan komunikasi dalam konstruksi industri. Ini mengkaji peran dan pentingnya teknologi informasi dan komunikasi sebagai penggerak komunikasi industri saat ini dan di masa depan. Manajemen komunikasi industri didefinisikan untuk sikap berkompetensi yang harus dimiliki manajer industri dengan tujuan utama agar adanya jaminan bahwa semua informasi mengenai industri tersebut akan sampai tepat pada waktunya, dikelola dengan tepat, dikumpulkan, dibagikan, disimpan, serta diatur dengan tepat. Kemudian bagian penutup dari latar belakang ini memberikan kepada pembaca untuk saran tantangan komunikasi masa depan yang dihadapi industri dan penelitian terarah yang dapat dilakukan dalam upaya untuk mengatasi masalah dalam perindustrian yang ada di Indonesia ini. Oke, next. Baik, pembahasan pertama itu ada organizational communication. Komunikasi organisasi berkaitan dengan komunikasi di dalam dan di antara lingkungan yang besar dan luas. Komunikasi organisasi itu sangat beragam karena komunikasi organisasi memerlukan pertemuan antar pribadi. Lalu komunikasi organisasi yang berlangsung itu sangat struktur dan permainan peran sering dispesialisasikan dan tidak dapat ditebak seperti dalam konteks intrapersonal. Beberapa mode komunikasi dapat menggantikan interaksi tatap muka seperti memo, email, dan telekonferensi. Spiker mengatakan bahwa sebagian besar organisasi barat secara tradisional adalah hierarki, dalam pengertian yang jelas mengenai pembagian kerja kesatuan komando dan kesatuan pengarahan. Komunikasi yang berlangsung sangat terstruktur dan peran dispesialkan dan dapat ditebak. Para peneliti di Western Electric Hawthorne, tanaman di pinggiran Chicago, tertarik untuk menentukan efek pencahayaan pada produktivitas karyawan. Hasil penelitian ini hanya mempengaruhi karyawan, tetapi juga hubungan interpersonal dengan karyawan dan supervisornya. Satu kesimpulan muncul dari penelitian ini memperlihatkan bahwa organisasi harus dipandang sebagai entitas sosial untuk mempercepat produksi. Teori komunikasi organisasi adalah penjelasan yang dikembangkan dari model saluran sempit yang ditunjukkan semata-mata untuk meningkatkan garis bawah perusahaan ke formulasi yang lebih beragam, yang menekankan pentingnya partisipasi oleh banyak pemangku kepentingan dan pengembangan lembaga publik, swasta, dan nirlaba. Next. Selanjutnya itu ada managerialism and the conduit model. Teori ini mencerminkan pandangan klasik organisasi sebagai aktivitas manajemen yang dikendalikan dari atas ke bawah, di mana komunikasi ke bawah adalah yang terpenting dan efektivitas terutama berkaitan dengan pemahaman dan mengikuti perintah. Selanjutnya ada to master metaphor, system, and culture. Konsep diterima organisasi sebagai piramida peran dan hubungan antropologi atau sistem dan antropologi budaya. Dilanggengkan oleh imperatif yang disampaikan oleh rantai komando yang ditentang keras oleh model yang berbeda dan lebih komprehensif yang dipinjam dari biologi, sistem, dan antropologi dari budaya. Next. Ada sistem theories of organizational. Teori sistem sendiri merupakan kelompok pendekatan yang sangat beragam. Versi awal bersifat struktural, fungsional, dan organisasi yang direvisi terdiri dari
serangkaian input dan output yang saling terkait dan dirancang untuk meningkatkan efisiensi melalui koreksi diri. Selanjutnya ada Cultural Theories of Organizational Communication. Proses interpersonal yang bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian individu dan mengembangkan teori tentang bagaimana organisasi berusaha mensosialisasikan individu dan bagaimana pendatang baru mencari informasi untuk mempelajari budaya organisasi. Next. Critical Organizational Communication Theories. Teori-teori awal ini telah menerima kritik yang meningkat, beberapa di antaranya faktual atau dunia telah menjadi terlalu kompleks untuk model hierarki atau saluran, dan lainnya, seperti gagasan tentang tipe organisasi. Para ahli teori komunikasi organisasi yang kritis juga menganggap perubahan-perubahan jelas menjadi penting bagi sejarah mereka, tetapi merasa bahwa kebanyakan etnografer tidak mengarahkan dalam deskripsi mereka dan interpretasi mereka tentang kehidupan organisasi. Mengkonseptualisasikan organisasi dalam hal ekspresi kekuasaan, dominasi, dan perlawanan. Yang lain terus menerapkan ide-ide ini di berbagai kategori termasuk ras, jenis kelamin, kelas, dan berbagai titik persimpangan mereka. Next. Ada teori of organizational culture and performance. Michael Pakanowski dan Nick Trujillo telah mengatakan pengertian budaya dan kinerja merupakan langkah penting karena peminjam konsep budaya selalu fokus pada atribut kognitif seperti asumsi dan keyakinan, dan menghabiskan lebih sedikit waktu untuk memeriksa perilaku yaitu ritual dan praktik. Pendekatan kinerja budaya adalah penting. Ini untuk menghindari pandangan budaya yang tidak material dan terlalu kognitif, dan sebaliknya, membawa tubuh manusia kembali ke pusat organisasi. Pendekatan ini merupakan janji unik untuk mempelajari masalah yang semakin global. Para ahli budaya organisasi memandang semua upaya organisasi sebagai ekspresi hubungan budaya yang unik, menandai persinggungan nilai dan praktik dari industri dan budaya nasional. Next. To influence meta theories, structuration and sense making. Pandangan yang lebih luas dari komunikasi organisasi ditangkap oleh dua meta teori populer yang diadopsi oleh para sarjana di lapangan, yaitu ada teori penataan Anthony Giddens dan teori pemikiran Carl Weiss. Yang pertama ada structuration theory. Teori struktuasi dikembangkan dengan tujuan untuk mengatasi perdebatan produktif antara teori-teori sosial yang mengkonstruksi masyarakat atau individu sebagai suatu yang terlalu kuat. Struktur sosial dibuat oleh tindakan manusia dan sekaligus bekerja untuk membatasi tindakan. Ini disebut dualitas struktur. Istilah strukturasi yang tidak biasa dimaksudkan untuk melunakkan persepsi struktur sosial sebagai kaku dan sebagai gantinya menganggap mereka sebagai menerus diproduksi, direproduksi, dan ditransformasikan melalui tindakan manusia. Meskipun teori strukturasi telah mendapat banyak kritik, yang terbaik adalah mengalihkan perhatian dan pandangan mentalistik atau sosial murni tentang pengorganisasian dan fokus pada interaksi sosial sebagai interaksi berkelanjutan antara reproduksi dan transformasi budaya. Lalu ada sense-making theory, menggambarkan proses pengorganisasian sebagai pengurangan ketidakpastian lingkungan secara bertahap melalui pembicaraan, menggambarkan komunikasi sebagai situs pengorganisasian dan mengeksplorasi sosialisasi antara teks dan percakapan sebagai konstitutif untuk pembuatan akal, dan karena itu pengorganisasian. Mereka menggambarkan komunikasi sebagai situs dan permukaan pengorganisasian dan mengeksplorasi sosialisasi antara teks dan percakapan sebagai konstitutif untuk pembuatan akal. Next. Lalu ada future direction. Studi tentang komunikasi dan produktivitas dapat dan harus dilanjutkan. Kesuksesan bisnis hanya dapat dicapai hari ini dalam konteks global.
Variasi budaya dan kompleksitas lingkungan yang dijelaskan di atas sekarang harus menjadi bagian penting dari setiap konstruksi teoritis. Teori komunikasi organisasi di masa depan akan mengambil pandangan yang lebih luas tentang agensi non-manusia. Berarti bahwa teori komunikasi organisasi dapat dan harus berkembang untuk mencakup semua jenis pengorganisasian. Next. Corporate communication. Industri konstruksi perlu menetapkan cara untuk berkomunikasi secara lebih efektif dengan dunia luar. Corporate communication mengacu pada cara-cara di mana organisasi berhubungan dengan lingkungan eksternalnya, termasuk klien, pesaing, dan rantai pasokannya. Defining corporate communication. Corporate communication jika didefinisikan itu termasuk sulit karena merupakan istilah yang samar-samar dan mencakup semua hal berarti tentang organisasi berbeda untuk organisasi berbeda lainnya. Sebagian besar didefinisikan, ini mengacu pada pentingnya mengkomunikasikan citra positif yang baik bagi intensitas atau satuan yang bersangkutan. Menurut Jackson, memberikan definisi yang menyeluruh dari corporate communication yang berguna karena dapat mencakup semua kegiatan yang mencakup dalam istilah ini aktivitas komunikasi total yang berhasil oleh perusahaan untuk mencapai yang direncanakannya. Definisi di atas ini mencakup kegiatan seperti periklanan, hubungan masyarakat, hubungan investor, dan ini perusahaan. Stakeholder theory. Pemangku kepentingan atau pemangku kepentingan dapat didefinisikan sebagai individu, kelompok atau organisasi, maupun yang memiliki kepentingan dalam perusahaan yang kita jalani. Yang dapat kita artikan mereka dipengaruhi dalam beberapa oleh pencapaian atau kekurangan yang mencapai dalam organisasi. Contohnya, sebuah kelompok aksi lokal yang keberatan dengan adanya izin perencanaan pembangunan perumahan baru. Walaupun kelompok ini mendapatkan keuntungan dari kerugian organisasi, jika mereka tidak diberikan izin pembangunan, maka mereka masih dapat dianggap pemegang kepentingan organisasi. Karena mereka secara langsung dipengaruhi oleh kegiatan yang mereka lakukan dan berpotensi mempengaruhi kegiatan mereka. Organisasi tetap berkewajiban untuk bertanggung jawab untuk mempertimbangkan hubungan korporat terhadap kelompok lokal ini. Pemegang kepentingan dalam organisasi yang telah dijelaskan dapat mencakup klien, pemerintah, pemasok, subkontraktor, dan siapapun yang terpengaruh oleh lingkungan organisasi. Namun, sebagian besar organisasi berkewajiban untuk menentukan siapa pemegang kepentingan utama mereka agar mereka dapat memfokus upaya dan perhatian mereka untuk mengkomunikasikan citra positif kepada kelompok ini. Okay. Principles of Mass Communication. Sebagian besar dari materi ini telah difokuskan pada strategi komunikasi khusus antar individu, tim, dan kelompok dalam proyek dan organisasi. Komunikasi korporat di sisi lain menuntut agar perspektif komunikasi yang lebih luas dipertimbangkan. Sifat komunikasi umum berbeda dari komunikasi khusus dalam setidaknya satu aspek penting, sifat proses pengkodean. Pada awalnya, orang-orang berpikir bahwa komunikasi umum kurang menuntut daripada komunikasi khusus. Banyak yang berasumsi bahwa pesan yang ingin disampaikan tidak harus tepat seperti isinya, yang ditunjukkan oleh individu atau kelompok tertentu. Maka dari itu, tantangan komunikasi massa adalah bahwa mereka yang bertanggung jawab atas komunikasi korporat harus mempertimbangkan berapa banyak individu menanggapi pesan yang media mereka sampaikan.
Dalam contohnya, yang baik dalam berbudaya populer adalah iklan mobil, yang saat ini cenderung berfokus pada manipulasi sikap dan nilai sosial yang sudah ada sebelumnya, melalui citra produk daripada menjual spesifikasi teknis kendaraan itu sendiri. Selanjutnya, the role of the public. Profesional komunikasi korporat atau humas dapat dipekerjakan dalam sebagai departemen dalam suatu organisasi. Misalnya hubungan pelanggan, pemasaran, pemegang bisnis, atau urusan publik. Menurut Delpin, bahwa apa yang dulunya memiliki urusan dengan humas atau PR, sekarang didefinisikan secara beragam sebagai urusan perusahaan, komunikasi perusahaan, atau urusan publik. Dan peran humas sering dikaitkan dengan profesional yang bekerja di media. Humas profesional terlihat memuluskan masalah orang-orang terkenal atau memutar atau memanfaatkan berita-berita potensi atas nama klien mereka. Selanjutnya ada brand identity dan image. Istilah seperti merek, identitas dan citra memberikan kritik literatur yang sangat baik dan memberikan definisi yang memungkinkan praktis untuk memahami kebanyakan konsep yang sering dikaitkan dengan istilah-istilah ini. Dia memberikan dalam istilah Van Riel, ia memberikan analisis mendalam tentang identitas perusahaan dan citra perusahaan dan mencatat kebingungan yang ada di antara para profesional yang dipekerjakan untuk mengelola identitas perusahaan. Selanjutnya, corporate identity. Penggambaran diri sebuah organisasi yaitu isyarat atau sinyal yang ditawarkan melalui perilaku, komunikasi, dan simbolismenya. 1. Cara perusahaan menampilkan dirinya kepada kelompok sasarannya. 2. Manifestasi dari sekumpulan karakteristik yang membentuk semacam cangkang di sekitar organisasi menampilkan kepribadiannya. Yang ketiga, dilakukan melalui penggunaan simbol, komunikasi, dan perilaku. Media-media ini bersama membentuk buaran identitas perusahaan. Yang keempat, dapat dianggap sebagai semacam perekat yang mengikat baik internal maupun kelompok sasaran eksternal. Dan ada satu lagi, yaitu mereka adalah bentuk konkret di mana kepribadian. Selanjutnya, ada corporate image. Kumpulan makna yang dengan suatu objek diketahui dan melaluinya orang-orang menggambarkan, mengingat, dan berhubungan dengannya. Artinya, hasil bersih dari interaksi keyakinan, ide, pasaran, dan kesan seseorang tentang suatu objek. Satu, gambaran yang dimiliki orang tentang perusahaan. 2, mencerminkan identitas organisasi. 3, berupa citra produk, citra merek, citra perusahaan, citra industri, dan citra pengguna. Yang keempat, kesan pribadi. Komunikasi antar pribadi dan komunikasi media massa dihubungkan untuk menghasilkan campuran tayangan nyata dan paralel, totalitas yang membentuk citra. Selanjutnya, company logos. Logo perusahaan adalah cara sangat ampuh untuk memperkenalkan sebuah perusahaan ke audiens dan memperlihatkan citra, kedudukan, dan reputasi dari perusahaan tersebut. Sebuah logo perusahaan mungkin tidak menampilkan nama, namun akan tetapi mengkonsumsi nama mereka kepada pemerintah dengan cepat dan efektif.
Logo yang paling bernilai tinggi cenderung merupakan merek dengan daftar yang dijaga ketat oleh pemiliknya karena sangat terkait dengan suatu produk. Rebranding an organization melibatkan bisnis dalam latihan rebranding. Biasanya akan melibatkan perubahan logo dan dengan itu identitas perusahaan itu suatu organisasi. Ketika latihan rebranding dicoba, perawatan harus dilakukan untuk menghindari kehilangan asosiasi dengan nama atau branding tertentu yang mungkin disampaikan oleh logo. Selanjutnya, managing the corporate image of a construction organization. Citra negatif dari industri konstruksi biasanya dibilang telah disebarkan oleh media yang kelihatannya menggunakan sektor ini sebagai memperlihatkan kekhawatiran konsumen seputar pengerjaan yang buruk dan produksi yang meragukan. Hubungan antara identitas perusahaan dan citra perusahaan dan kekuatan media dalam membentuk persepsi publik tentang industri ini dan juga menekankan kepentingan memberikan bimbingan kepada para profesional konstruksi dalam mengelola media. Jika terjadi masalah yang serius, beberapa perusahaan konstruksi secara teratur mengirim manajer mereka untuk melatih mereka menangani wawancara media. Karena kemampuan untuk mengarahkan wawancara dipandang sama pentingnya dengan kebutuhan untuk berbicara dengan integritas dan keyakinan. Berbeda dengan pekerjaan humas, hubungan masyarakat, yang mengelola citra reputasi perusahaan dan hubungan dengan media. Perusahaan konstruksi dapat memproyeksikan citra perusahaan yang positif melalui kegiatan perusahaan dan proyek mereka. Namun, keduanya memerlukan manajemen yang cermat dan konsisten. Jika citra yang diinginkan ingin digambarkan seperti yang akan dieksplorasi nanti. Selanjutnya, communicating corporate and social responsibility. Yang bisa disebut juga CSR. Juga disebutkan sebagai corporate citizenship, adalah tentang bagaimana perusahaan mengelola bisnisnya sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat positif bagi masyarakat. Hal ini dapat mencakup pengembangan kebijakan dan bertanggung jawab dan etis seputar dampak terhadap lingkungan, pengelolaan karyawan, dan memberikan suatu kembali kepada masyarakat tempat mereka beroperasi. Menurut Frank Kental, bahwa hal dalam kesederhanaan konsep CSR mengandung beberapa paradoks. Di antaranya, produser tata kelola, pandangan pasar tentang sikap etis, kurangnya di definisi yang penerimanya atau penolakan, kurangnya mekanisme formal untuk mengambil tanggung jawab, penempatan dan prioritas yang diberikan organisasi pada tanggung jawab nasional sosial. Argumen Frank Kental diduduki oleh hasil survei KPMG tentang keberlanjutan perusahaan. Pentingnya merangkul CSR sebagai bagian dari kebijakan komunikasi perusahaan digarisbawahi oleh aktivitas kelompok protes yang mulai menyoroti industri konstruksi. Ketika tanggung jawab perusahaan dan sosial naik dalam agenda dalam hal ukuran kinerja, citra perusahaan akan menjadi semakin penting bagi perusahaan
konstruksi untuk mulai membuktikan kebijakan bisnis sosial, lingkungan, dan etnis melalui kegiatan tingkat proyek mereka. Information, Communication, and Technology. Pada era tahun 1950-an dan 1960-an, beberapa peneliti menerapkan bahwa interaksi tatap muka sebagai metode utama komunikasi dalam kehidupan bisnis dan organisasi, tetapi dengan munculnya teknologi komunikasi dan menggantikan sifat komunikasi secara permanen. Ketika TIK dipertimbangkan dalam konteks industri, kemungkinan dapat memunculkan asosiasi terhadap orang yang tidak terhubung dengan industri dengan teknologi terdepan dan industri yang masih terkait dengan proses tradisional. Semakin disadari bahwa penggunaan TIK yang efektif diperlukan untuk memberikan efisiensi dan peningkatan kinerja proyek dalam industri konstruksi. Next. The utilization of ICT in the construction industry. Pada saat ini, di dunia bisnis secara luas diyakini bahwa sistem informasi sangat penting bagi organisasi untuk bertahan hidup dan berkembang. Kenapa? Karena mereka menyediakan kapasitas bagi perusahaan untuk menawarkan produk dan layanan baru, serta cara mengembangkan layanan bisnis di daerah terpencil. Teknologi informasi dengan bidang telekomunikasi dan mikroelektronika yang terkait telah berkembang cara informasi yang dikelola dan orang yang berkomunikasi dalam industri. Menurut Fryer dan kawan-kawan, hal ini telah mencapai konstruksi dalam 3 cara utama. Yang pertama dengan mempercepat pemrosesan informasi, yang kedua dengan membuat informasi lebih mudah diakses, yang ketiga dengan meningkatkan sistem informasi manajemen untuk pengambilan keputusan dan pengendalian efektif. Next. The evolution of ICT in construction. Biaya teknologi komputasi telah turun drastis dalam beberapa tahun belakangan ini. Bahkan, organisasi terkecil sekalipun sekarang dapat mengadopsi TIK yang kuat yang sebelumnya melampaui anggaran mereka di masa lalu. Hal ini telah memungkinkan TIK menjadi hal yang biasa di seluruh manufaktur, industri jasa, dan pemerintah. Namun, dengan kemungkinan yang semakin luas, dapat memunculkan masalah dalam memberikan definisi yang berarti tentang apa yang dimaksudkan dengan komputer adalah bagaimana mereka bekerja, dan mungkin yang paling penting bagaimana mereka digunakan. Semua ini dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi sekarang secara efektif bertindak sebagai enabler komunikasi dan organisasi modern dan khalayak umum. Teknologi semacam itu bisa dibilang merevolusi cara orang berkomunikasi satu sama lain dan cara mereka mengelola arus informasi. Komunikasi berbasis komputer sekarang ini digunakan oleh hampir semua perusahaan konstruksi dalam beberapa cara yang dilakukan, misalnya melalui email. Next. Some examples of ICT innovation in construction. Untuk melihat semua aplikasi TIK yang ada pada saat ini digunakan dalam industri konstruksi akan menghadirkan tugas yang lebih besar dan cakupannya jauh dari yang ada di buku ini. Namun, ada baiknya melihat dan menilai secara singkat beberapa inovasi TIK, terutama yang berdasar dan mempengaruhi cara proses industri yang terkhusus dikelola. Cara orang berkomunikasi dalam bidang ini, contohnya teknologi komunikasi berbasis komputer. Next. Potential barriers to the uptake of ICT in construction. Dalam eksplorasi hambatan yang ada dalam komunikasi, bidang menggunakan TIK yang lebih besar pada sektor ini yang dapat berguna untuk memanfaatkan studi penelitian yang telah mengidentifikasi yang ada dari teknologi komunikasi bidang industri. Gana dan kawan-kawan menyelidiki penggunaan komunikasi dan visualisasi komputer selama tahap konstruksi, bangunan dan dari tingkat menengah hingga tinggi.
Penelitian mereka mengungkapkan bahwa penggunaan visualisasi, komputer, dan komunikasi sangat rendah, dengan metode komunikasi yang paling umum yaitu antara tim desain dan lokasi menggunakan metode dan alat tradisional seperti gambar 2 dimensi, pertemuan tatap muka, pernyataan tertulis, telepon, dan fax. Next. Realizing the potential of ICT in the future. Hukum Moore yang dikembangkan oleh Gordon Moore pada tahun 1965 telah menunjukkan bahwa daya komputasi atau perkembangan akan berlipat ganda setiap 18 bulan hingga 2 tahun. Hal ini dapat disimpulkan bahwa daya komputasi telah tumbuh pada tingkat yang tinggi dan secara luas diyakini bahwa TIC telah mencapai tahap di mana teknik komputer dengan cepat mendekati batas dari apa yang dibutuhkan dan digunakan setiap individu. Program penelitian terbaru sedang memeriksa yang kemungkinan nantinya kita menggunakan cahaya sebagai arsitektur internal komputer generasi masa depan. Hal ini selaras dengan perkembangan teknologi serat optik saat ini, di mana bandwidth serat optik diprediksi akan meningkat 2 kali lipat setiap 6 bulan. Dikenal dengan hukum Glider. Ini seperti dapat dicapai melalui teknologi yang dikenal sebagai wavelength diffusion multiplexing, yang secara teoritis mampu menawarkan jumlah bandwidth yang terbatas dengan meningkatkan jumlah panjang gelombang yang ditransfer melalui satu serat. Aspek penting yang menyangkut komunikasi adalah jika hukum Moore dan Gilder terus diterapkan, kita dapat mencapai suatu situasi di tahun 2010 di mana kecepatan komunikasi berada di urutan 10.000 kali lebih tinggi daripada kecepatan komputasi. Akibatnya adalah bentuk komunikasi elektronik cenderung meningkat karena efisiensi dan kekuatannya memungkinkan para pengguna untuk mengatasi banyak kendala metode manual. Oleh karena itu, industri harus memanfaatkan perkembangan ini dengan merangkul TIC sebagai jalur menuju peningkatan kinerja di masa depan. Next. Using ICT to promote a knowledge-intensive workplace. Tempat kerja yang intensif atau sungguh-sungguh dalam mendapatkan pengetahuan akan menghasilkan budaya informasi. Kemajuan di bidang TIC dapat meningkatkan minat organisasi dalam pengetahuan. Mengapa? Karena menjadi sumber daya strategi yang kritis. McKillor dan kawan-kawan meneliti budaya 3 komunitas elektronik praktis yang berisi bahwa alasan terkuat mengapa individu memilih untuk bertukar informasi dalam komunitas adalah keinginan untuk memiliki akses ke komunitas tersebut. Yang artinya dalam tanda kutipnya bahwa individu tidak menggunakan komunitas sebagai forum untuk bersosialisasi atau untuk mengembangkan hubungan pribadi, tetapi hanya untuk menilai komunitas sebagai kesempatan untuk bertukar pengetahuan yang berkaitan dengan bidang praktik mereka dengan anggota yang berpikiran sama. Next. Oke, selanjutnya ada the construction communication context, di mana seperti yang telah dijelaskan di seluruh teks ini, kompleksitas dan dinamisme, struktur dan budaya berbasis proyek industri mengancam untuk melemahkan penerapan banyak prinsip utama komunikasi yang efektif praktek yang telah berhasil diterapkan di sektor lain. Dengan kata lain, konstruksi tetap menjadi industri rakyat dan itu ada dalamnya keberhasilan atau sebaliknya dari interaksi manusia ini bahwa masa depan industri berakar kuat. Penelitian ini telah memberikan latar belakang kontekstual untuk industri konstruksi dengan cara menjelaskan mengapa komunikasi sangatlah bermasalah dibandingkan ke sektor lain. Penting untuk menyimpulkan bahwa beberapa di antaranya masalah ditinjau kembali dan solusi potensial untuk mereka diidentifikasi berdasarkan pendekatan teoritis dan praktis yang dieksplorasi dalam teks ini. Dengan demikian, struktur komunikasi yang berasal dari iklim keterlibatan temporal ini harus berkembang pesat dan didukung oleh tingkat pemahaman yang sama di antara para peserta jika mereka ingin berhasil. Pemahaman umum ini membentuk aspek komponen budaya industri di mana peserta memiliki tumbuh terbiasa dengan seperangkat norma komunikasi yang berpusat pada interaksi manusia sebagai norma. Mengingat bahwa investasi modal sering kali merupakan kegiatan pertama yang dihentikan oleh klien industri pada saat terjadi penurunan ekonomi, tetapi salah satu area utama untuk
investasi pada saat pertumbuhan ekonomi tidak mengherankan jika sektor ini menemukan itu sendiri meluncur dari puncak ke palung dalam output dan permintaan. Ini telah memberi perusahaan konstruksi tingkat fleksibilitas yang tinggi dalam hal mengatasi variabilitas permintaan, tetapi implikasi yang tak terelakkan telah menciptakan tingkat keterlibatan temporal dalam organisasi juga sebagai proyek. Ini telah menimbulkan ketidaktahuan dan komunikasi yang buruk di kedua tingkat intraorganisasi dan antar organisasi. Kemudian keefektifan dan mencapai langkah perubahan peningkatan kinerja dituntut oleh basis kliennya ini merupakan pertanyaan yang sulit untuk dijawab dengan tepat karena industrinya begitu besar, kompleks, dan beragam. Jadi perspektif komunikasi orang yang bekerja dalam konstruksi tidak dapat diandalkan untuk bertindak dan berinteraksi secara seragam atau standar karena mereka datang dari berbagai latar belakang dengan perspektif yang berbeda dan dengan demikian akan memiliki kebutuhan yang berbeda dari interaksi mereka dengan orang lain. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, justru karena keanehan orang-orang konstruksi menghadirkan lingkungan yang begitu menarik untuk dijelajahi proses dan praktik komunikasi. Next. Next. Selanjutnya ada perspektif on construction communication. Menurut pandangan Philip Baguley 1994 yang menjelaskan bahwa model ini termasuk efektivitas komunikasi yang mengacu pada media komunikasi dan saluran yang dilaluinya. Melihat komunikasi sebagai proses dengan cara ini, menyajikannya sebagai lebih konsep dinamis atau berulang di mana pemancar terus menerima umpan balik meskipun masih dimoderasi oleh kebisingan. Dalam model ini, relevansi cara informasi ditransfer diperhitungkan seperti halnya proses internal, pemancar dan penerima dan fakta bahwa kebisingan dapat hadir dalam proses ini sebagai serta dalam transfer yang sebenarnya melalui saluran komunikasi. Untuk misalnya efektivitas mengkomunikasikan detail, desain akan tergantung seberapa baik itu disampaikan yang biasanya akan melalui grafis, gambar seperti gambar CID. Dalam menggambarkan detail seperti itu, menggunakan kata-kata akan lebih sulit. Seperti menggunakan kata-kata, kemungkinan desain yang lebih kecil detail dipahami dengan benar. Dengan demikian, model ini menawarkan pandangan komunikasi yang lebih mewakili realitas proses sebagaimana adanya mempertimbangkan cara di mana komunikasi terjadi antara pemancar dengan penerima. Next. Next. Sebelum masuk kesimpulan, di sini saya akan masuk ke studi kasus di Indonesia di mana di tahun 2020 sampai 2022 ini. Di mana contoh kasus yang saya angkat terkait arah masa depan pada konstruksi komunikasi yang ada di Indonesia saat ini, yaitu di mana pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau disebut juga PUPR terus melakukan pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. Namun tidak semua infrastruktur yang dibangun menggunakan pendanaan, anggaran pendapatan dan belanja negara daerah. Keterlibatan swasta terus didorong melalui berbagai model pembiayaan, salah satunya lewat kerjasama pemerintah dan badan usaha atau disebut juga dengan KPBU. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah untuk menutupi gap pendanaan non-APBN sebesar 70% atau sekitar 1,435 triliun. Dalam menutupi 70% gap keuangan, pemerintah Indonesia ini mengeluarkan beberapa kebijakan agar tetap kompetitif dan menarik seperti skema pembiayaan kreatif jalan tol dan intensif pajak untuk penanaman modal baru. Selanjutnya yang dilansir dari Direktur Jenderal Pembiayaan Heri Trisa Putra Zuna mengatakan pada tahun 2022 terdapat 14 proyek yang dalam tahap penyiapan KPBU dan 16 proyek dalam
tahap transaksi sehingga total 30 proyek KPBU dengan perkiraan nilai investasi sekitar 332,59 triliun. Di mana 6 proyek di bidang jalan dan jembatan diantaranya untuk membangun jalan tol. Sedangkan 10 proyek di bidang jalan dan jembatan dalam tahap transaksi. Di dalam bidang sumber daya air atau SDA, di Jambi yang sedang tahap penyiapan KPBU. Selanjutnya di dalam bidang perumahan terdapat 2 proyek rumah susun atau rusun yang ditawarkan lewat skema KPBU dalam tahap penyiapan. Terakhir di dalam sektor permukiman terdapat 5 proyek yang dalam tahap penyiapan KPBU. Berita yang saya ambil ini yang dilansir merupakan bentuk contoh studi kasus arah masa depan pada konstruksi komunikasi yang dimana semua bentuk segala persiapan dan kesiapan pasti diawali dengan adanya sebuah komunikasi dalam persetujuan antara beberapa pihak, sehingga terbentuklah sebuah kesiapan yang cukup matang. Oke, sebelum masuk ke kesimpulan, saya ada sedikit cuplikan tentang konstruksi Indonesia yang ada pada tahun 2022. Check it out. By creating an imaginary picture. Usually it's something that moves. Oke, tadi sudah kita tonton sedikit cuplikan dari konstruksi yang ada di Indonesia pada tahun 2022. Oke, masuk ke kesimpulan di mana pada pembahasan ini mengeksplorasi sifat pekerjaan berbasis proyek di industri konstruksi dan ketergantungan industri pada komunikasi yang efektif di semua tingkat operasinya. Mengingat bahwa konstruksi adalah industri yang dinamis dan terfragmentasi, tantangan untuk berkomunikasi secara efektif, secara signifikan lebih besar daripada di sebagian sebesar lingkungan manufaktur lainnya.
Namun, peningkatan komunikasi di industri dapat dilihat sebagai faktor penting dalam meningkatkan kinerja mereka di masa depan. Jadi, bab penutup ini bertujuan untuk menyatukan topik-topik penting dalam konteks seluruhan industri, konstruksi, dan menawarkan beberapa pemikiran dan arahan tentang masa depan komunikasi di bidang ini dalam isi teks. Next. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami tentang masa depan konstruksi tentang arah masa depan konstruksi yang ada di Indonesia. Jadi, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.